Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Andri. Di sini kita akan belajar tentang PLH di pertemuan 1 dengan judul Peninggalan Sejarah di Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya Pak Andri mau cerita. Kemarin waktu liburan Pak Andri sempat jalan-jalan di dekatnya Pantai Popo, yaitu tepatnya di Reco Sewu. Di sana banyak sekali reco. Masyarakat di sana menyebutnya Reco Sewu karena jumlahnya ada banyak. Katanya masyarakat di sana jumlahnya ada 1000 atau 1000. Reco atau arca di sana itu berbentuk makhluk besar seperti buto gitu, membawa pentungan. Katanya masyarakat di sana itu adalah peninggalan salah satu pabrik rokok yang terkenal di Tulungagung, yaitu pabrik rokok Reco Pentung. Nah, itu adalah salah satu contoh peninggalan sejarah di Kabupaten Tulungagung. Tentunya peninggalan sejarah yang lainnya masih banyak. Yuk kita simak pelajaran PLH kali ini. Kita akan belajar tentang peninggalan apa saja sih yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oke, ini sebelum kita belajar lebih lanjut tentang apa saja peninggalan sejarah di Tulungagung, kita perlu belajar tentang apa saja benda-benda yang merupakan peninggalan sejarah. Yang pertama, peninggalan sejarah itu bisa berbentuk fosil. Yang kedua, bisa berbentuk peralatan. Yang ketiga, berbentuk prasasti. Yang keempat, berbentuk patung atau arca. Yang kelima, berbentuk bangunan. Dan yang keenam, berbentuk naskah atau tulisan kuno. Yang pertama kita bahas tentang fosil. Fosil yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia dan hewan atau tumbuhan yang sudah membatu karena sudah tertimbun selama jutaan tahun. Di Tulungagung sendiri contoh fosil yaitu fosil manusia purba di Wajak yang sangat terkenal atau disebut dengan Homo wajakensis. Selanjutnya yaitu peralatan kuno. Peralatan kuno yaitu peralatan yang digunakan pada zaman dahulu. Banyak sekali peninggalan peralatan kuno yang ada di Tulungagung ini. Salah satunya adalah peralatan untuk berburu, kemudian untuk menangkap ikan atau bertani. Peralatan tersebut biasanya terbuat dari logam, batu, atau tulang. Peninggalan selanjutnya yaitu berupa prasasti. Prasasti yaitu tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan ini biasanya ditulis di batu, emas, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Contoh prasasti yang ada di Tulungagung yaitu prasasti Lawadan dan prasasti Mula Malurung. Berikut gambar ini adalah prasasti Mula Malurung. Di situ terdapat tulisan-tulisan aksara Jawa kuno. Peninggalan sejarah berikutnya yaitu berupa patung atau arca. Nah, kebanyakan patung atau arca ini berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Contohnya yaitu patung Dwarakala di perbatasan masuk Tulungagung. Selanjutnya ada bangunan. Bangunan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu candi, yang merupakan bangunan kuno dari susunan batu untuk upacara keagamaan. Contohnya yaitu Candi Gayatri. Yang kedua, gedung, merupakan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Bangunan itu berbentuk rumah. Contohnya rumah di Kepatihan. Yang ketiga yaitu tempat ibadah.
Contohnya Masjid Majan dan Masjid Winong. Yang keempat, benteng, yaitu merupakan bangunan yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Di Tulungagung sendiri tidak ada benteng. Ini Bapak ambilkan contohnya yaitu Benteng Vredenburg yang ada di daerah Yogyakarta. Yang kelima yaitu istana. Di Tulungagung juga tidak terdapat istana. Contohnya istana yang ada di Indonesia yaitu Istana Bogor. Yang keenam yaitu tugu atau monumen, yang merupakan suatu bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa. Contohnya di Tulungagung sendiri ada Tugu Reco Pentung. Yang ketujuh yaitu makam, merupakan tempat penguburan jenazah tokoh penting dalam sejarah. Di Tulungagung ada makam yang memiliki nilai sejarah yaitu makam Kiai Haji Hasan Mimbar. Kemudian peninggalan sejarah yang terakhir yaitu naskah atau tulisan kuno. Contoh naskah atau tulisan kuno yaitu naskah perpindahan Kadipaten Krowo ke Tulungagung yang diberikan oleh Belanda. Naskah atau tulisan kuno ini biasanya ditulis dalam tulisan Jawa kuno atau tulisan Latin, tetapi masih pakai ejaan lama. Bahkan ada yang masih berbentuk atau menggunakan huruf Arab. Biasanya ditulis dalam kertas. Kemudian kertas ini, naskah ini disimpan di Museum Tulungagung. Itu tadi anak-anak penjelasan tentang jenis-jenis peninggalan sejarah. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup. Selanjutnya, ini adalah tugas untuk kalian. Silakan nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirim ke grup, atau bisa dikirim japri ke Pak Andri dengan diberi nama dan kelas. Untuk cara pengerjaannya ada 6 nomor di situ. Jawabannya kalian cari di video ini, sudah Bapak Andri jelaskan semuanya. Dan dikerjakan sebaik-baiknya karena ini akan mendapatkan nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.